Episode 1846-1850. Bab 1846, Menghadapi Kesengsaraan. Jiwa primordial Zhao Han terluka. Dia merasakan gelombang rasa sakit yang menusuk di kepalanya dan dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Pedang Qi yang tak berujung mengalir turun, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri dengan penghalang emas. Meski begitu, dia telah terluka parah, dan kemudian roh primordialnya telah terluka oleh pisau pemenggal abadi, membuatnya berada dalam kondisi terlemahnya. Dengan demikian, penghalang emas itu jauh dari sekuat biasanya. Tak lama kemudian, penghalang itu tidak dapat lagi menahan serangan pedang Qi yang tak berujung dan meledak. Setelah ledakan itu, cahaya berkelap-kelip di sekujur tubuh Zhao Han. Cahaya itu berasal dari harta karun pelindungnya yang aktif untuk menghentikan semua Qi pedang. Namun, ada terlalu banyak Qi pedang. Harta karun pelindung tubuh di sekitarnya hancur satu demi satu. Pada akhirnya, tubuh Zhao Han terkena pedang Qi. Setelah serangan pertama, datang serangan kedua, lalu yang ketiga. Ketika semua pedang Qi menghilang, tubuh Zhao Han berlumuran darah. Sulit untuk memastikan apakah dia masih hidup. Namun, Zuan tidak berani menunjukkan kecerobohan. Bagaimana Zhao Han bisa dikalahkan semudah itu? Fakta bahwa dia masih melayang di udara adalah tandanya. Meski begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek Zhao Han. Kaisar adalah yang terkuat di dunia, tetapi dia masih memiliki begitu banyak harta pelindung. Dia benar-benar takut mati. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa setelah rentetan energi pedang terkonsentrasi itu, semua harta pelindung tubuhnya telah habis. Tiba-tiba, terdengar suara tawa rendah dan teredam. Kemudian, suara tawa itu semakin keras. Zhao Han perlahan mengangkat kepalanya. Rambutnya berserakan berantakan di wajahnya karena pedang Qi, dan ada bekas darah di wajahnya juga. Dia tidak lagi tampak agung dan perkasa seperti biasanya, sebaliknya, dia tampak seperti setan gila. Sudah berapa tahun berlalu, sejak aku membuat terobosan luar biasa dalam kultivasiku, tidak pernah ada orang yang bisa melukaiku sejauh ini, Zhao Han bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan di Gunung Valet dan dalam pertempuran yang menentukan sebelumnya melawan sang penyelamat, aku tidak pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Kau benar-benar bisa bangga pada dirimu sendiri. Zuan tidak menjawab, sebaliknya, dia mengerutkan kening. Aura Zhao Han sudah mencapai titik terlemahnya, namun aura itu malah bangkit lagi, aura itu semakin cepat dan cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Seluruh tubuh Zhao Han tiba-tiba terangkat perlahan. Tidak ada lagi kemarahan di matanya saat dia menatap Zuan. Sebaliknya, ekspresinya berangsur-angsur kembali normal saat dia berkata, "Aku tidak tahu metode apa yang kamu gunakan sebelumnya, tetapi ada banyak hukum dan keterampilan yang dapat memengaruhiku. Aku juga merasakan ancaman terhadap hidupku beberapa kali. Tapi sekarang, semua itu sudah berakhir. Langit sebelumnya cerah dan tak terbatas, namun sekarang, awan gelap muncul di mana-mana, menyambar dengan kilat. Semuanya muncul di atas Zhao Han." Zuan memasang ekspresi bingung. Mengapa dunia tiba-tiba berubah seperti ini? Selain itu, tampaknya hal itu berkaitan erat dengan Zhao Han. Tiba-tiba, dua sosok bergegas dari kejauhan, satu putih dan satu merah. Mereka tidak lain adalah Yan Suehen dan Yun Jianyu. Meskipun Zuan dan Zhao Han terlalu cepat, keduanya dengan cepat mengejar mereka. Selain itu, gelombang ledakan mengerikan yang datang dari arah ini telah menjadi pemandu terbaik. Kedua wanita itu mengikuti sumber kekacauan dan kebetulan melihat pemandangan itu terungkap. Kedua wanita itu berteriak memperingatkan Zuan, "Hati-hati. Dia sedang bersiap menghadapi kesengsaraan." Iklan oleh Pub Future. Ekspresi Zuan menjadi gelap. Meskipun dia telah melihat kesengsaraan dari media yang dia lihat, dia belum pernah mendengar ada orang yang harus mengalami kesengsaraan di dunianya saat ini, meskipun itu adalah alam kultivasi. Itulah sebabnya dia tidak segera bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Yun Jianyu dan Yan Suehen adalah master sekte, jadi mereka secara alami memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang teori kultivasi. Banyak senior telah mencoba menemukan jalan di depan, jadi mereka telah mempelajari legenda kuno tentang kesengsaraan secara mendalam. Itulah sebabnya mereka dapat segera mengenali apa yang sedang terjadi. Zhao Han tertawa terbahak-bahak, berkata, seperti yang diharapkan dari master sekte Yan dan Yun.
Kalian benar, aku akan mengalami kesengsaraan dan segera menerobos. Sejujurnya, aku seharusnya berterima kasih kepada Sang Pembawa Persembahan karena telah membawaku ke dunia ini. Ki alami dunia ini jauh lebih berlimpah daripada yang sebelumnya. Selain itu, setelah mengalami kekuatan penguasa abadi Baopu sebelumnya, serta semua kesulitan ini, tingkat kultivasiku, yang sebelumnya stagnan untuk waktu yang lama, menunjukkan tanda-tanda kemajuan. Aku berencana untuk benar-benar pulih sebelum mencoba terobosan, tapi aku tidak menyangka akan dipaksa sampai sejauh ini oleh kalian semua. Suara Zhao Han terdengar bangga, dan dia terdengar seperti sedang melihat sekelompok badut. Seolah-olah dia berpikir, aku hanya bermain-main dengan kalian, saatnya untuk serius. Yun Jianyu dan Yan Suehen terbang ke sisi Zuan, mata mereka penuh kekhawatiran. Mereka berkata, ini buruk. Jika dia berhasil menerobos, tidak peduli seberapa lemahnya dia saat ini, dia tidak akan menjadi orang yang bisa kita hadapi nanti. Mereka telah melihat bagaimana penguasa abadi Baopu menghadapi Raja Hantu hanya dengan sekali tatapan. Kekuatan seperti itu sudah di luar imajinasi mereka. Mereka bahkan tidak punya sedikit pun harapan untuk mengalahkannya. Sambil menatap kilat yang berkelap-kelip di kejauhan di atas mereka, Zuan berkata dengan serius, "Kudengar bahwa kesengsaraan itu sangat berbahaya. Dalam kondisinya saat ini, apakah mungkin dia bisa gagal dan mati begitu saja?" Kedua wanita itu menggelengkan kepala dan berkata, itu hanya berlaku untuk kultivator dengan fondasi yang tidak stabil. Namun, dia telah terjebak di peringkat abadi bumi selama bertahun-tahun dan seharusnya sudah menerobos sejak lama. Hanya saja kekuatan asal dunia kita sebelumnya tidak mencukupi, jadi dia tertahan. Sekarang dia telah tiba di dunia ini, dunia yang penuh dengan ki alami, dan dia bahkan menerima rangsangan dari berbagai sumber, terobosannya seharusnya terjadi dengan lancar. Keduanya telah mengikuti Zuan melalui ruang bawah tanah rahasia dinasti Xia, dan sekarang mereka telah mengalami ruang bawah tanah rahasia ini. Mereka juga sekarang mengerti mengapa dunia mereka tidak menghasilkan makhluk abadi bahkan setelah bertahun-tahun. Zuan segera mengerti, Zhao Han sudah siap menghadapi ini, jadi dia punya peluang yang sangat tinggi untuk berhasil dalam kesengsaraannya. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, kesengsaraan pastilah proses yang sangat ganas. Apakah kita bisa meningkatkan peluang kegagalannya dengan menyerangnya pada saat yang genting selama kesengsaraan ini? Kau sama sekali tidak boleh. Yan Suehen segera memperingatkannya. Begitu kesengsaraan dimulai, ia akan melancarkan serangan membabi buta ke segala sesuatu di sekitar orang yang menghadapinya. Lebih jauh lagi, semakin banyak orang, semakin kuat pula kekuatan kesengsaraan petir itu. Zhao Han memiliki tubuh tingkat abadi bumi, jadi baik itu dagingnya atau roh primordialnya, keduanya sangat kuat dan nyaris tidak dapat menangkis petir itu. Namun, jika kita memasuki radius petir itu, kita akan segera diledakkan menjadi debu oleh kesengsaraan petir itu. Zuan menjadi sedikit putus asa. Dia bertanya-tanya, kalau begitu, apakah kita harus menunggu saja dia menerobos dan membunuh kita? Yan Suehen dan Yun Jianyu mengerutkan kening. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berpikir, mereka tidak dapat menemukan solusi. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, sesuatu terjadi. Kilatan petir menyambar tepat ke arah Zhao Han. Namun, dia mengangkat telapak tangannya dan langsung menghalau kilatan petir itu. Listrik berkelap-kelip, dan kilatan petir tebal itu benar-benar menghilang begitu saja. Kesengsaraan telah dimulai, seru Yun Jianyu. Semua novel uji coba di novel.com. Sebenarnya, dia masih sedikit mengagumi Zhao Han. Serangan itu, baik dari segi penglihatan maupun tekniknya, bisa membuat orang terkesiap karena takjub. Bagaimanapun, petir kesengsaraan itu berkali-kali lebih kuat daripada petir biasa, namun dia menghadapinya dengan santai. 7 atau 8 kilatan petir berkumpul lagi di langit, lalu menghujani Zhao Han. Setiap kilatan petir lebih tebal dari sebelumnya. Kekuatan mereka jelas juga berada pada level yang sama sekali berbeda. Namun, ekspresi Zhao Han tidak berubah. Ia membuka tangannya, lalu meraih salah satu kilatan petir itu. Listrik itu menggeliat tak karuan di tangannya seperti ular putih. Kemudian, ia melemparkan kilatan petir itu ke samping dan mengenai anak panah lainnya, menyebabkan anak panah lainnya patah menjadi 2. Mereka dengan cepat menghilang dalam hujan listrik.
Pada akhirnya, seberkas petir melesat ke kepalanya. Tangannya sudah sibuk, jadi dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Namun, dia mendongak dan tiba-tiba membuka mulutnya. Dia benar-benar menelan petir kesengsaraan itu dalam sekali teguk. Zuan dan para wanita tercengang. Apa-apaan ini? Dia baru saja memakan petir kesengsaraan. Petir itu juga tidak berpengaruh padanya. Zhao Han tertawa terbahak-bahak dan berseru, "Saya sudah melihat jalannya. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang salah dengan saya. Seharusnya saya sudah berhasil sejak lama." Suaranya penuh dengan kebahagiaan. Sebelumnya, ia telah terperangkap oleh kemerosotan surga dan manusia, jadi meskipun ia sudah tak tertandingi di dunianya, ia masih menghabiskan hari-harinya dalam ketakutan dan kegelisahan. Ia telah mencari kemana-mana untuk ramuan keabadian, atau metode kenaikan abadi. Ketika ia datang ke dunia ini, ia juga selalu mencari sutra Baopu. Namun, sekarang, sepertinya dia tidak membutuhkan semua hal itu sama sekali. Apa yang telah dipelajarinya sendiri sudah cukup untuk sebuah terobosan. Tidak ada yang lebih dari dunia yang lemah itu yang membatasinya. Selama dia berhasil menerobos dan menjadi abadi sejati, semua yang lain akan menjadi semut. Saat merasakan auranya semakin kuat, ekspresi Yun Jianyu menjadi serius. Dia berkata, "Ayo cepat lari, kalau tidak, semuanya akan terlambat." Yan Suehen menghela napas dan menjawab, "Tentu saja, kita bisa lari, tapi kemana kita akan pergi? Bahkan jika kita bisa melarikan diri kali ini, kita tidak akan bisa melakukannya lain kali. Kita tidak bisa tinggal di sini dan menunggu kematian kita, kan? Paling buruk, kau bisa mengikutiku kembali ke Sekte Suci. Kita masih punya beberapa orang kuat di sana. Dia mungkin tidak bisa menang melawan kita semua," kata Yun Jianyu, terdengar sedikit malu. "Atau kita bisa pergi ke pihak ras iblis. Bocah ini adalah bupati dan ras iblis punya cukup banyak kekuatan. Dia mungkin tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan di sana." Saat mendengarkan kata-kata yang kedengarannya berani, tetapi sebenarnya penuh dengan kepasrahan, Yan Suehen merasa sedikit sedih. Zuan tiba-tiba berkata, "Aku harus memastikannya kepada kalian berdua sekali lagi. Apakah kekuatan petir kesengsaraan benar-benar bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya orang di sekitar?" "Tentu saja," kata Yun Jianyu, tertegun. Dia kemudian bertanya, "Jangan bilang kau ingin masuk. Kau sama sekali tidak bisa. Meskipun tubuhmu kuat, kau masih terlalu jauh dari puncak peringkat abadi bumi. Kau sama sekali tidak bisa menahan kesengsaraan petir dari peringkat itu." Zuan menatap Zhao Han yang saat ini sedang mengalami kesengsaraan. Ekspresinya menjadi tegas saat dia berkata, "Aku punya rencana." Yun Jianyu dan Yan Suehen agak bingung. Apa yang mungkin dia lakukan dalam situasi seperti ini? Zuan mengeluarkan setumpuk senjata besar. Kedua wanita itu memperhatikan dan menyadari bahwa senjata-senjata itu hanya terbuat dari logam biasa, bahkan bukan logam kelas bumi. Mungkinkah ini benar-benar solusinya untuk melawan Zhao Han? Zuan mengeluarkan sebilah pedang, lalu menempelkannya pada gagang pedang, dengan paksa memisahkan bilah pedang dari gagangnya. Begitu saja, ia memisahkan beberapa pedang. Sebelumnya, demi membuat formasi pedang luan biru, dia telah memperoleh banyak senjata, tetapi dia telah menemukan bahwa senjata biasa tidak begitu berguna dan menghabiskan banyak energi tanpa alasan, oleh karena itu, dia menyerah pada senjata-senjata itu. Semua bahannya tertinggal di dalam manik kaca cemerlang. "Apakah kau membawa pedang atau senjata lain?" tanyanya. Jumlahnya saja tampaknya tidak cukup. Yun Jianyu dan Yan Suehen secara refleks menyerahkan cincin bulan sabit dan pedang keping salju mereka. Zuan terdiam. Dia berkata, "Keduanya tidak akan berhasil, mereka terlalu berharga. Cukuplah jika itu hanya hal-hal biasa." Wajah Yun Jianyu dan Yan Suehen memanas. "Mengapa kita malah menyerahkan senjata kita yang paling kita cintai?" Pada saat yang sama, mereka berdua bertanya-tanya mengapa wanita itu melakukannya tanpa ragu-ragu. Keduanya mengeluarkan beberapa senjata dari gudang mereka. Mereka tidak membutuhkan senjata untuk penyempurnaan seperti Zuan, jadi mereka tidak memiliki terlalu banyak senjata. Mereka hanya menyiapkan beberapa suku cadang, atau barang yang dapat mereka berikan kepada bawahan mereka sebagai hadiah. Namun, tentu saja, barang-barang ini secara alami memiliki kualitas yang lebih tinggi, dan tidak ada kekurangan senjata kelas bumi di antara semuanya. Zuan memilih,
dan tanpa meliriknya sedikit pun, dia memisahkannya. Mata kedua wanita itu berkedut saat mereka menonton, tetapi mereka juga menjadi semakin penasaran tentang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Mereka melihat Zuan menyingkirkan semua bagian non-logam dan menumpuk logam yang tersisa. Kemudian, api menyala di tangannya, yang secara bertahap melelehkan logam. Dia khawatir senjata-senjata ini akan terbakar habis, jadi dia dengan hati-hati mengendalikan panasnya. "Apa yang sebenarnya kau lakukan?" tanya Yun Jianyu dengan bingung. Zhao Han saat ini sedang mengalami kesengsaraan petir dan dapat menerobos dan menjadi abadi sejati kapan saja, namun ia melakukan sesuatu yang sangat membingungkan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka tahu betapa andalnya ia, mereka mungkin sudah mulai mengutuknya. "Temukan Pidits pada no.velbin.com. Nanti aku jelaskan," kata Zuan dengan keringat halus membasahi pelipisnya. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang. Logam itu dengan cepat meleleh menjadi cairan. Ia bahkan bertanya kepada kedua wanita itu bagaimana ia dapat meningkatkan titik leleh logam-logam ini sehingga dapat menahan kekuatan yang lebih besar. Keduanya adalah Grandmaster dan Master Sekte dari sekte mereka masing-masing, jadi pengetahuan mereka sangat luas. Mereka dengan cepat menyarankan beberapa metode. Zuan mengangguk. Dia mengeluarkan beberapa batu ki khusus dan menghancurkannya menjadi bubuk sebelum menambahkannya ke logam cair. Segera setelah itu, logam mulai diaduk. Dia kemudian mulai memanggil dari waktu ke waktu, "Kakak Yan, tolong ambilkan es." Yan Suehen benar-benar bingung, tetapi dia masih memberinya untaian energi dingin setiap kali dia memintanya untuk menurunkan suhu. "Kak Yan, ukirlah beberapa rune di atasnya yang akan meningkatkan daya tahan dan ketahanannya terhadap suhu tinggi." Iklan oleh Pub Future. Meskipun Yan Suehen tidak tahu apa yang sedang dilakukannya, dia tetap mengukir rune. Saat dia melihat dari samping, Yun Jianyu merasa itu cukup menggelikan. Master Sekte Giok Putih yang agung, Dewi yang dikagumi banyak orang, sebenarnya mematuhi semua perintah bocah bau seperti murid pandai besi. Tak lama kemudian, Zuan menyelesaikan proyeknya. Ketika mereka melihat kandang baja berbentuk bulat di hadapan mereka, kedua wanita itu tercengang. Mereka bertanya, "Untuk apa kalian akan menggunakan benda seperti ini?" "Elektromagnetisme membuat harta karun leluhur Master Faraday menjadi barang sempurna untuk menghadapi kesengsaraan," jawab Zuan. "Guru leluhur Faraday, elektromagnetisme," ulang Yun Jianyu dan Yan Suehen dengan bingung. Mereka tak dapat menahan diri untuk tidak saling berpandangan. Apa itu elektromagnetisme? Mengapa mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya? Zuan mengangkat sangkar itu. Dia menatap Zhao Han yang sedang berjuang melawan kesengsaraan petir dengan gagah berani dan berkata dengan serius, "Ayo pergi. Kita akan menuju ke sana bersama-sama. Semakin banyak, semakin baik, karena dengan begitu kita bisa membuat kesengsaraan petir semakin kuat." Yan Suehen dan Yun Jianyu tercengang. Mereka hendak menasihati Zuan agar tidak mendekat, karena dia pasti tidak akan mampu menahan petir kesengsaraan. Namun, dia begitu percaya diri, dan mereka akan mati jika tidak melakukan apapun, jadi mereka hanya bisa membiarkannya mencobanya. Meski begitu, mengapa kita malah membahasnya sekarang? Aku selalu takut dengan guntur sejak aku kecil. Kurasa lebih baik aku tidak ikut campur, kata Yun Jianyu sambil terbatuk. Dia menggigil begitu melihat medan petir yang terkonsentrasi itu. Tubuhnya bahkan tidak sekuat Zuan, jadi dia bisa saja mati hanya karena mendekat. Yan Suehen menatap medan petir itu. Awan kesusahan semakin terkonsentrasi. Awan itu tidak lagi hitam pekat seperti sebelumnya, sebaliknya, awan itu menjadi sedikit merah. Sementara itu, Zhao Han berada tepat di dalam medan petir itu. Ada garis-garis petir tebal seperti pohon yang berkeliaran di sekelilingnya. Mata Yan Suehen tak dapat menahan diri untuk berkedut, dan dia berkata, "Menurutku, akan lebih baik jika kita menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin." Ketika melihat kedua orang yang biasanya tidak takut pada apapun di dunia ini bersikap begitu cemas dan takut, Zuan tidak dapat menahan senyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku yakin leluhur Master Faraday akan melindungi kita." "Apa sebenarnya elektromagnetisme itu?" Yan Suehen bertanya dengan sedikit mengernyit. Dia pikir pengetahuan dan pengalamannya luas, dan dia sering membaca buku-buku kuno. Namun, dia sama sekali tidak tahu apa benda itu.
Siapakah guru leluhur itu, dan dibandingkan dengan penguasa abadi Baopu, siapa yang lebih kuat? Tanya Yun Jianyu. Dia lebih peduli tentang kekuatan. Wajah Zuan berkedut. Tiba-tiba dia merasa agak sulit menjelaskan semuanya dengan jelas kepada mereka berdua. Dia hanya bisa bertanya dengan serius, apakah kalian berdua percaya padaku atau tidak? Tentu saja, jawab kedua wanita itu secara refleks. Kalau begitu, cukup. Ikuti saja aku, kata Zuan sambil menarik kedua wanita itu mendekati medan petir. Ketika dia menarik tangan mereka, kedua wanita itu mengangkat alis mereka. Namun, situasinya berbahaya saat ini, jadi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Seolah merasakan ada yang mendekat, beberapa petir di tepi lapangan petir tampak bergerak ke arah mereka, seolah-olah bisa menyerang mereka kapan saja. Kedua wanita itu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ini tidak ada hubungannya dengan keberanian, melainkan rasa hormat alami terhadap kekuatan dunia. Namun, Zuan memegang erat kedua tangan wanita itu. Ketika mereka merasakan tangannya yang kuat dan hangat, pikiran gugup mereka berdua berangsur-angsur menjadi tenang. Iklan oleh Pub Future. Paling buruk, kita hanya akan menemaninya sampai mati. Apapun itu, begitu Zhao Han berhasil, kita semua akan mati. Mati bersama sebagai kekasih bukanlah akhir yang buruk. Ketika pikiran ini muncul, tubuh mereka yang gemetar menjadi tenang. Yang tersisa hanyalah rasa ingin tahu. Masuk akal bagiku untuk mempercayai Ahzu karena hubungan kami, tetapi apa yang terjadi dengan wanita sedingin batu itu penyihir? Sementara kedua wanita itu asyik dengan pikiran mereka masing-masing, Zuan segera membawa mereka ke dalam bola baja yang dibuatnya. Ia berkata, mendekatlah sedikit, kalian sama sekali tidak boleh menyentuh kabel baja di sampingnya. Karena jumlah material yang mereka miliki terbatas, tidak ada terlalu banyak ruang di dalamnya. Jika ada 3 orang di dalamnya, ruangan itu menjadi agak sempit. Zuan khawatir mereka akan menyentuh dinding bola secara tidak sengaja karena malu, jadi dia memutuskan untuk memegang mereka masing-masing dengan satu tangan dan menempelkannya ke tubuhnya. Dasar bocah nakal, apa kau tidak berani? Berani sekali mengejarku, bentak Yun Jianyu sambil menatapnya penuh kebencian. Bukan masalah besar jika mereka berpelukan secara pribadi, tetapi di depan Yan Suehen, ini terlalu memalukan. Lepaskan aku, seru Yan Suehen, juga berjuang dengan wajah memerah. Dia berpikir, aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa terus hidup jika penyihir ini tahu tentang hubungan kita. Jangan bergerak. Kita semua akan mati tersambar petir jika salah satu dari kalian menyentuh dinding logam itu, Zuan segera memperingatkan mereka. Benar saja, kata-kata itu lebih berguna daripada apapun. Awalnya mereka agak takut pada petir ini. Jika mereka akhirnya secara tidak sengaja membunuh Zuan karena sesuatu yang mereka lakukan, sudah terlambat untuk menyesal. Keduanya berhenti berjuang. Peluk aku erat-erat. Zuan melanjutkan. Yan Suehen dan Yun Jianyu tercengang. Anak ini sudah keterlaluan. Mereka hendak bertindak, tetapi Zuan telah membawa mereka ke dalam jangkauan petir kesengsaraan. Segera setelah itu, kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar. Seluruh kandang logam berkedip-kedip dengan listrik. Mereka bahkan dapat melihat plasma di dalam petir. Kedua wanita itu kini menyadari bahwa pikiran mereka telah salah arah. Pada akhirnya, itu hanya karena kandang ini terlalu kecil. Jika mereka tidak berpegangan seperti ini, mereka bisa saja menyentuh dinding, dan kemudian mereka akan tersambar petir. Ada petir kesengsaraan yang mengerikan di mana-mana. Kedua wanita itu tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, dan secara refleks memegang erat-erat Zuan karena takut menyentuh kandang logam itu sedikit pun. Zuan mengangkat kedua kaki wanita itu beberapa kaki dari tanah. Untungnya, mereka semua bisa terbang, kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Zhao Han telah mengamati perilaku aneh mereka sepanjang waktu. Dia tidak tahu apa yang mereka lakukan. Namun, mereka telah memasuki petir kesengsaraan, membuat ekspresinya menjadi gelap. Rencana mereka mungkin untuk mencoba meningkatkan kesulitan kesengsaraannya. Sayang sekali kalian semua terlalu naif. Tentu saja, petir akan menjadi lebih kuat jika ada lebih banyak orang. Tetapi bagaimana kalian semua bisa menahan petir kesengsaraan yang mengerikan seperti itu? Karena kalian semua akan langsung hancur berkeping-keping, aku hanya perlu bertahan sebentar. Itu tidak akan membuat banyak perbedaan bagiku.
Benar saja, gemuruh yang lebih dalam memenuhi udara dari atas mereka. Tampaknya petir kesengsaraan telah dipicu dengan masuknya kelompok Zuan. Dengan demikian, seluruh medan petir menjadi semakin ganas. Ketika Yun Jianyu mencari Sun En, dia telah melihat medan petir mengerikan yang diciptakan oleh Record of High Firmament. Namun, jika dibandingkan dengan kekuatan surgawi saat ini, medan petir itu jauh lebih lemah. Ketika mereka melihat petir yang tak henti-hentinya menyambar mereka, baik dia maupun Yan Suehen menjadi tegang. Pikiran mereka menjadi kosong saat mereka berteriak, "Kita tamat! Kita tamat! Sekarang kita benar-benar mati." Namun, yang mengejutkan adalah ketika petir menyambar sangkar itu, meskipun seluruh benda itu berkelap-kelip dengan cahaya petir, menjadi seperti penjara beraliran listrik, mereka tidak merasakan sedikit pun getaran di dalam sangkar. Zuan masih sedikit gugup pada awalnya, tetapi sekarang dia menghela napas lega. Sangkar Faraday ternyata efektif. Jika Anda mempelajari sains, Anda tidak perlu takut lagi pada apapun di dunia ini. Dia tidak menyangka pengetahuan itu benar-benar berguna di dunia yang berbeda ini. Bab 1848, Bayi di Kedua Sisi. Sangkar Faraday menggunakan logam atau konduktor lain untuk membentuk sangkar yang dapat melindungi siapapun di dalamnya. Dengan demikian, mereka tidak akan terpengaruh oleh medan listrik di luar. Di dunia Zuan sebelumnya, sangkar Faraday dapat menahan jutaan volt, dan sangkarnya bahkan terbuat dari bahan khusus. Semua jenis batu kilangka telah ditambahkan, dan Yan Suehen bahkan telah menerapkan berbagai rune pelindung yang meningkatkan voltase yang dapat ditahannya lebih jauh. Semua petir kesengsaraan diarahkan ke tanah oleh bola baja, jadi 3 orang yang melayang di dalamnya secara alami tidak terpengaruh. Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Jianyu dan Yan Suehen bergumam dalam keadaan linglung saat mereka menyaksikan semua ini terjadi. Lagi pula, semua catatan menyatakan betapa mengerikannya petir kesengsaraan itu. Bahkan orang yang cukup kuat untuk memicu kesengsaraan dapat dengan mudah binasa selama proses itu, apalagi orang-orang seperti mereka yang masih jauh dari level itu. Sebelumnya, aku sudah mengatakan bahwa leluhur Master Faraday akan melindungi kita, kata Zuan, suasana hatinya sudah membaik. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bercanda sedikit pun sekarang. Siapa Faraday? Bisakah kau ceritakan sedikit tentangnya? Tanya Yun Jianyu. Nada suaranya juga menjadi sedikit jenaka, namun, saat mengucapkan kata-kata itu, wajahnya langsung memanas. Nada bicara kekanak-kanakan seperti ini sungguh memalukan. Wanita dingin itu pasti akan mengolok-olokku nanti, sumber konten ini NOVNBN. Dia melirik Yan Suehen dengan cemas, namun dia melihat wanita lainnya sedang menatap Zuan dengan ekspresi yang berbeda, sepertinya sama sekali tidak menyadari apa yang dia katakan. Syukurlah, dia pasti sangat tertarik sekarang juga. Ceritanya panjang, dia adalah, Zuan memulai. Dia menunggu petir kesengsaraan ini yang sekarang beberapa kali lebih kuat untuk melemahkan Zhao Han, jadi dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Dia memutuskan untuk menceritakan kisah Faraday kepada kedua wanita itu. Tentu saja, dia melakukannya dengan cara yang bisa mereka pahami. Mata Yan Suehen dan Yun Jianyu membelalak lebar karena terpesona. Mereka benar-benar memperlakukan anak laki-laki ini sebagai junior di masa lalu, dan meskipun mereka telah membuat terobosan dalam hubungan mereka di masa lalu, perasaan itu masih ada. Namun, ketika mereka menatapnya sekarang, ekspresi mereka penuh dengan semacam kekaguman dan pemujaan. Lautan petir hanya berjarak beberapa kaki dari mereka, bahkan sekarang, gelombang fluktuasi yang menakutkan itu membuat hati mereka bergetar. Namun, selama mereka berpegangan erat pada Azu dan merasakan dadanya yang hangat dan kuat, itu membuat mereka merasa lebih aman daripada apapun. Adegan-adegan intim dari masa lalu itu tidak muncul di benak mereka berdua. Tubuh mereka menjadi semakin lembut. Saat dia mencium 2 aroma yang sama sekali berbeda di sekitarnya, dan merasakan tubuh mereka yang lembut dalam pelukannya, Zuan juga merasakan perasaannya sedikit tercampur. Itu terutama benar karena dia tahu bahwa keduanya adalah wanita yang terkenal karena bentrok seperti api dan es. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menundukkan kepalanya dan mencium mereka. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana tidak akan ada cara untuk menjelaskan semuanya setelah masalah itu, dia hanya bisa menekan pikirannya itu.
Tatapan mata Yan Suehen dan Yun Jianyu tiba-tiba bertemu. Tubuh mereka berdua langsung menegang. Oh tidak, dia melihat betapa dekatnya aku dengan Ah Zu. Bagaimana jika dia mulai curiga? Namun karena mereka masih dalam situasi berbahaya, mereka dengan cepat menjadi tenang kembali. Kami jelas melakukan ini karena tidak berdaya karena bencana ini, dan wanita lainnya juga memegangnya erat-erat. Dia akan terlalu malu untuk mengkhawatirkanku. Wanita berkaki batu ini biasanya bersikap begitu suci dan acuh tak acuh, tapi lihatlah ekspresi malu-malu di wajahnya saat dia memeluk Ah Zuku. Saya harus benar-benar menunjukkan ini kepada para pengejarnya. Iklan oleh Pub Future. Penyihir itu telah mengembangkan beberapa keterampilan memikat. Aku benar-benar harus bertanya pada Ah Zu agar dia tidak tertipu olehnya di masa mendatang. Dia sangat ahli dalam mempermainkan pria. Keduanya memiliki pikiran masing-masing, tetapi di mata Zhao Han, mereka berdua tampak malu-malu dan malu-malu. Yan Suehen membawakan Dewi Es. Ada banyak pria yang mendambakannya selama bertahun-tahun, dan bahkan dia salah satunya saat itu. Akan tetapi, Yan Suehen tidak pernah melirik pria manapun. Lupakan tentang membiarkan mereka menggendongnya, bahkan berpegangan tangan, atau bahkan mengucapkan beberapa patah kata yang lebih dari yang dibutuhkan pria, tidak pernah terjadi. Berapa banyak hati Dao pria yang akan hancur saat menyaksikan pemandangan ini. Dan penyihir Yun Jianyu itu, meskipun dia adalah penyihir sekte iblis, kecantikannya yang memukau setara dengan Yan Suehen. Semua orang secara terbuka mengakui bahwa Yu Yanluo adalah kecantikan terhebat di dunia sekuler, tetapi di dunia kultivasi, pasangan dari sekte ortodoks dan iblis ini jelas berada di atas. Keduanya membawa serta air dan api. Mereka telah bertarung berkali-kali selama bertahun-tahun. Jika seseorang mengatakan bahwa kedua wanita ini dipeluk oleh seorang pria di depan orang lain, mereka mungkin akan dianggap sebagai tanda kegilaan. Bahkan jika kejadian itu datang keesokan harinya, kejadian seperti itu pasti tidak akan terjadi. Zhao Han merasa seolah-olah dia sendiri akan menjadi gila. Orang tua ini sedang dilanda petir, dan bocah nakal ini malah bermain-main dengan dua orang wanita, satu di setiap sisinya. Yang lebih penting, dengan penambahan ketiganya, petir kesengsaraan segera menjadi 4 kali lebih kuat. Alasan mengapa ia akhirnya mengumpulkan kultivasi begitu lama adalah karena kekuatan asal dunia sebelumnya terlalu lemah, jadi ia tidak bisa menerobos. Sekarang setelah ia memasuki dunia ini, terobosannya telah menjadi proses yang lancar dan alami. Itulah sebabnya petir kesengsaraan sebelumnya tidak terlalu menjadi ancaman sama sekali. Dengan demikian, ia menghadapi kesengsaraan itu dengan santai sambil berpikir bahwa begitu ia menjadi abadi sejati, ia tidak perlu lagi khawatir tentang frustrasi karena rentang hidupnya yang terbatas. Ia juga berencana untuk menikmati dengan baik melihat ekspresi ketakutan bocah nakal Zuan itu, sambil memikirkan bagaimana ia harus menyiksa anak itu dengan benar setelahnya. Apakah ada yang lebih menyenangkan dari itu? Namun sekarang, lukisan yang begitu indah itu tiba-tiba berubah. Dialah yang sedang menari di ambang kematian, sementara Zuan sedang menikmati waktunya bersama dua wanita cantik yang luar biasa. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk +444 +444 +444. Ledakan, suara keras memenuhi udara, dan seluruh tubuh Zhao Han terhantam keras, meninggalkan jejak asap hitam dan bau hangus. Dia menggigil dan tidak berani terganggu memikirkan hal-hal itu lebih jauh. Kekuatan petir kesusahan 4 kali lipat tidak mudah diatasi. Petir di langit mulai menyatu. Warna awalnya berubah menjadi putih menjadi merah tua, hingga akhirnya berubah menjadi bola-bola listrik raksasa yang semuanya terbang ke arahnya. Zhao Han tidak berani melawannya dengan tangan kosong lagi. Sebaliknya, ia mengeluarkan semua senjata yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun untuk membantunya. Namun, seberapa kuatkah petir kesengsaraan ini? Meskipun harta yang dimilikinya luar biasa, setelah disambar beberapa bola petir, semuanya hancur berkeping-keping. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, Zuan berkata sambil mendesah, orang tua itu benar-benar punya banyak harta karun. Aku sudah menghabiskan semua harta karun pertahanannya, tetapi dia masih punya banyak harta karun penyerang. Yan Suehen menenangkan pikirannya sejenak dan berkata, bagaimanapun, dia adalah penguasa suatu negara, dengan sumber daya dari laut ke laut. Akan lebih aneh jika dia tidak memiliki harta karun.
Yun Jianyu berkata sambil mendesah, bola-bola listrik itu sebenarnya sangat kuat sehingga bahkan harta karun Zhao Han tidak dapat menghentikannya, namun mereka tidak dapat melakukan apapun pada sangkarmu. Sungguh menakjubkan, bola-bola listrik yang menghantam Zhao Han juga tidak luput dari mereka. Mungkin karena ada lebih banyak orang di sana, bahkan ada lebih banyak orang di pihak mereka daripada di pihak Zhao Han. Namun, setiap kali mereka mendarat di sangkar Faraday khusus, mereka diarahkan ke bumi, hanya menyisakan beberapa busur listrik di belakang. Saat melihat bola-bola petir itu, Zuan sedikit terdiam. Justru karena benda-benda sialan inilah dia akhirnya bertransmigrasi. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, kekuatan bola-bola petir itu sama sekali tidak sebanding dengan yang itu. Dia bertanya-tanya bagaimana dia tidak langsung mati karena bola petir itu. Yun Jianyu tiba-tiba bertanya dengan penuh semangat, dengan artefak sihir milikmu ini, bukankah kita akan sepenuhnya aman saat menghadapi kesengsaraan di masa depan? Yan Suehen menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Pada akhirnya, kesengsaraan adalah menuntun kekuatan petir untuk meredam seluruh tubuh, untuk merebut kekuatan alam semesta guna menentang dan mengubah nasib Anda. Meskipun proses kesengsaraan itu berbahaya, sebenarnya itu adalah kesempatan bagi para kultivator. Hanya setelah mengalami baptisan kesengsaraan petir, Anda dapat menuntun kekuatan asal dunia ke dalam tubuh Anda dan menjalani transformasi lengkap. Meskipun Anda dapat menggunakan artefak sihir semacam ini untuk melindungi diri sendiri, Anda juga akan kehilangan kesempatan transformatif itu. Pada akhirnya, itu sama saja dengan tidak menjalani kesengsaraan. Kedengarannya aneh sekali, seolah-olah kamu pernah mengalaminya sendiri atau semacamnya. Yun Jianyu mendengus. Meskipun aku belum pernah menghadapi kesengsaraan, Sekte Giok Putih memiliki beberapa teks kuno yang membicarakannya. Jangan bilang Sekte Iblismu tidak memilikinya. Yan Suehen menjawab, berpura-pura terkejut. Dia tidak bisa menahan senyum saat melihat Yun Jianyu. Ekspresi Yun Jianyu berubah. Dia berkata, tentu saja. Aku mengatakan itu hanya untuk mengganggu Zuan kecil di sini, untuk memperingatkannya agar tidak mengandalkan trik dalam jalur kultivasi. Kalau tidak, dia mungkin harus membayar harganya. Zuan terdiam. Kalian berdua bisa berdebat sendiri, mengapa kalian melibatkan aku juga? Namun, dia tahu bahwa Yun Jianyu menyembunyikan rasa malunya, jadi dia tidak bisa mengatakan apapun. Zhao Han dapat mendengar tawa dan percakapan mereka yang riang. Ketika ia melihat betapa mudahnya masa-masa yang mereka lalui, dan memikirkan betapa sulitnya masa-masa yang ia alami sendiri, ia menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 666 plus 666 plus 666. Meski begitu, dia segera memikirkan sesuatu. Kultivasi mereka bertiga jauh lebih rendah dariku, namun mereka tetap bersenang-senang. Pasti karena kandang aneh itu. Mungkinkah petir tidak menyentuh orang-orang di dalam kandang seperti itu? Kalian bisa melakukannya, jadi mengapa saya tidak? Karena itu, dia mengeluarkan suara gemuruh. Tangannya menggambar garis di udara, dan penghalang cahaya keemasan terbentuk. Dia terkurung di dalamnya seperti telur ayam. Perisai pertahanan yang dibuat dengan menggunakan semua pengetahuannya ini jauh lebih kuat daripada kandang mereka yang compang camping. Dia berencana untuk memulihkan stamina dan mengobati luka-lukanya terlebih dahulu sebelum menghadapi kesengsaraan lagi. Kalau tidak, dia belum tentu mampu mengatasinya. Dia menyaksikan bola-bola listrik itu jatuh dengan keyakinan penuh, tetapi sedetik kemudian, bola-bola itu merobek perisai pertahanannya dan menghantam tubuhnya dengan ledakan keras. Tidak peduli seberapa kuat tubuh abadi bumi yang dimilikinya, ia hampir hancur berkeping-keping saat itu juga. Pakaiannya compang camping, dan dia tampak lebih buruk dari seorang pengemis. Ada potongan-potongan daging yang menggantung dari seluruh tubuhnya. Zuan memutar matanya. Dasar bodoh. Tidak ada logam dan tidak terhubung ke tanah. Mana mungkin itu bisa melakukan apa saja. Bab 1849, Kekuatan Anak Panah. Zhao Han juga tercengang. Mengapa? Penghalang perlindunganku sebenarnya lebih rendah daripada gumpalan baja perkemahan itu. Pada saat itu, ia bahkan berpikir untuk menyeberang ruang untuk masuk ke dalam kandang itu. Namun, kandangnya terlalu kecil dan tampaknya tidak memiliki cukup ruang untuk menampungnya. Kemampuannya untuk mengabaikan ruang berdasarkan ketenangan yang ditetapkan. Tujuannya harus memiliki cukup ruang,
atau ia tidak dapat menyeberang. Lebih jauh lagi, ia dapat merasakan bahwa kandang itu memiliki beberapa formasi pemisahan spasial. Bocah ini benar-benar pengkhianat, dia bahkan waspada terhadap hal itu. Tepat pada saat itu, ketika bola-bola petir itu merasakan bahwa mereka tidak dapat menyambar orang-orang di bawah, mereka tidak lagi jatuh membabi buta. Sebaliknya, mereka bergabung bersama untuk membentuk dua naga besar. Kemudian, satu naga menyerbu kelompok Zuan sementara yang lain menyerang Zhao Han. Naga-naga raksasa itu berwarna merah terang. Kelompok Zuan dapat merasakan getaran dari jiwa mereka meskipun mereka masih jauh. Ekspresi Yan Xuehen dan Yun Jianyu berubah. Ini buruk. Kesengsaraan petir ini tampaknya dapat langsung menargetkan jiwa. Jika kamu terkena, kamu akan langsung binasa. Zuan berkata dengan serius, kalau begitu, kita akan berpelukan lebih erat lagi. Yan Xuehen dan Yun Jianyu tercengang. Ketika melihat tatapan aneh mereka, Zuan tidak berkedip dan berkata, kekuatan petir kesengsaraan ini sangat besar, jadi kita perlu mengecilkan ukuran tubuh kita sebisa mungkin dan menjauh dari kandang. Kalau tidak, kita mungkin akan terkena dan menarik petir itu ke dalam tubuh kita sendiri. Meskipun mereka dapat merasakan bahwa dia sedikit mempermainkan situasi, kedua wanita itu tidak berani mengambil risiko saat ini. Selain itu, mereka telah berbagi hubungan yang paling intim dengannya, jadi mereka tidak merasakan beban emosional yang besar saat memeluknya. Itu hanya sedikit memalukan di depan wanita yang memiliki batu itu penyihir. Ketika merasakan kedua wanita itu bergerak mendekati pelukannya, Zuan benar-benar merasakan keunikan kecantikan masing-masing. Ia meluapkan kegembiraan dalam hati, tetapi di permukaan, tidak ada sedikit pun perubahan dalam ekspresinya. Sebenarnya, dia tidak begitu percaya diri menghadapi naga petir yang datang itu. Leluhur Master Faraday, harap bisa diandalkan. Tak lama kemudian, naga besar itu menghantam tiang logam. Setelah berputar beberapa kali, ia tetap tidak bisa masuk dan tanpa sengaja terarah ke tanah, dan akhirnya menghilang. Yan Xuehen dan Yun Jianyu terkejut sekaligus gembira, lalu berseru, benar-benar berhasil. Kedua Grandmaster itu tampak bersemangat seperti gadis muda. Mereka menatap sisi Zuan yang mendalam dan misterius dan tidak dapat menahan perasaan sedikit pun terguncang. Jika tidak ada orang lain di sini, Yan Xuehen mungkin akan melompat kegirangan dan menciumnya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap roda ketiga itu. Namun, matanya membelalak saat dia melihat wanita lain itu, merasa terkejut dan patah hati. Itu karena dia melihat Yun Jianyu berjinjit dan benar-benar mencium Zuan tepat di depannya. Kau, gumam Yan Xuehen, pikirannya benar-benar kacau. Apa yang sedang dilakukan penyihir ini? Itu adalah laki-laki muridnya. Apa maksudmu, kamu? Zu kecil sangat hebat, jadi apa salahnya memberinya sedikit hadiah? Balas Yun Jianyu sambil memutar matanya. Iklan oleh Pub Future. Yan Xuehen berkata dengan marah, dia adalah orang muridmu, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Kerja bagus harus diberi penghargaan. Orang ini senang dan ingin memberinya penghargaan, apa salahnya? Kita kan tidak punya perasaan romantis. Omong kosong macam apa yang kamu pikirkan? Kata Yun Jianyu sambil diam-diam menulis kata-kata di telapak tangan Zuan, diam-diam berbagi pesan cinta. Ah, rasanya luar biasa. Menjadi penyihir sekte iblis adalah yang terbaik. Aku tidak perlu khawatir dengan konsekuensi lainnya. Ketika dia memikirkan hal itu, dia menatap Yan Xuehen dengan pandangan provokatif dan bertanya, jika kamu tidak bisa menerima ini, mengapa kamu tidak menciumnya? Oh tunggu, aku hampir lupa. Kamu wanita yang dingin. Kamu tidak punya perasaan apapun terhadap pria. Kamu tidak seperti kami, penyihir. Menjelang akhir, dia meninggikan suaranya. Mata indah Yan Xuehen membelalak, ekspresinya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bergumam, kau. Zuan paling memahami sifat Yan Xuehen yang mudah tersinggung. Dia hendak memperingatkannya bahwa Yun Jianyu sengaja memprovokasinya, tetapi dia khawatir kakak Yun akan terlalu banyak berpikir jika dia mengatakan sesuatu. Saat dia ragu-ragu, tiba-tiba ada sensasi dingin di wajahnya. Aroma yang jernih dan murni tercium di udara. Perasaan lembut dan dingin itu sungguh luar biasa. Ternyata, Yan Xuehen juga berjinjit dan menciumnya. Ketika melihat ekspresinya, wajahnya yang dingin juga sedikit memerah.
Yun Jianyu tidak pernah menyangka keadaan akan berubah secepat ini. Bahkan orang seperti dia sekarang diliputi rasa tidak percaya. Dia berseru, kau benar-benar menciumnya. Apa kamu belum pernah melihat seseorang berciuman sebelumnya? Penyihir Sekte Iblis bisa memberinya hadiah, jadi mengapa anggota sekte yang saleh sepertiku tidak bisa memberikan hadiah? Yan Suehen membalas. Jantungnya berdebar kencang, dan dia merasa seolah-olah lebih keras dari guntur di sekitar mereka. Pipinya memerah saat dia dengan cepat menambahkan, aku menciumnya atas nama Cuyanku untuk mencegah penyihir sepertimu menipunya. Dia mulai menyesali dorongan hatinya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, untuk benar-benar melakukan sesuatu yang berani itu. Kau benar-benar mencium seorang pria, dan itu adalah pria muridmu, kata Yun Jianyu, masih dalam keadaan terkejut. Ini sama sekali tidak seperti wanita sedingin batu yang dikenalnya. Apakah Yan Suehen kerasukan? Dia tentu tahu itu tidak mungkin, jadi dia menatap wanita lain itu dengan ekspresi aneh dan bertanya, wanita sedingin batu, jangan bilang kau benar-benar menyukai bocah nakal ini. Yan Suehen pun perlahan-lahan kembali tenang, berkata, apakah menciumnya sama dengan menyukainya? Lalu apakah kamu jatuh cinta padanya? Tentu saja tidak, aku penyihir Sekte Iblis, jadi aku berciuman kapanpun aku mau. Apakah penyihir Sekte Iblis bisa melakukan semua itu? Jika kau bisa melakukannya, mengapa aku tidak bisa? Saat mendengarkan kedua wanita itu bertarung sekali lagi, Zuan memasang ekspresi aneh. Seperti yang diharapkan, semakin banyak persaingan, semakin banyak manfaat bagi konsumen. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 999 plus 999 plus 999. Zhao Han benar-benar hampir meledak karena marah. Ketika dia menghadapi naga petir yang mengerikan itu sebelumnya, dia tidak punya pilihan selain menggunakan segel kaisar manusia dan nyaris tidak berhasil membubarkannya. Dia dipenuhi luka-luka. Di pihaknya, dia telah bertarung sengit melawan naga petir yang menakutkan itu, namun sangkar aneh itu benar-benar dapat mengatasinya dengan mudah. Namun, itu bukan yang terburuk. Ketiga pezina sialan itu akhirnya bermain permainan berciuman. Penyihir Yun Jianyu itu tidak pernah bertindak sesuai dengan nalar konvensional. Meskipun agak aneh baginya untuk mencium Zuan, itu masih bisa dimengerti. Namun, siapakah Yan Suehen? Ia terkenal dingin, seseorang yang menjaga jarak yang sangat jauh dari laki-laki. Banyak orang hanya bisa mendesah frustrasi, sementara pada saat yang sama mengagumi dedikasinya terhadap kemurnian. Keterpisahannya dari dunia sekuler, sampai taraf tertentu, sebenarnya berfungsi sebagai pilar spiritual bagi generasi laki-laki Zhao Han. Zuan memeluknya saja sudah membuatnya meledak-ledak, namun sekarang, dia malah mencium bocah nakal itu atas inisiatifnya sendiri. Apakah anak sialan ini benar-benar seorang pembunuh wanita? Iklan oleh Pub Future, bahkan seorang dewi jatuh ke dunia sekuler. Jika Yan Suehen saja tidak bisa menahan pesonanya, tidak mengherankan jika permaisuri dan putri mahkota juga melakukan hal yang sama. Adegan-adegan yang tidak tertahankan itu muncul lagi di benaknya. Matanya kembali memerah sepenuhnya. Dia bisa merasakan bahwa kondisi pikirannya saat ini tidak menguntungkan untuk menghadapi kesengsaraan ini. Namun, dia tidak bisa lagi peduli dengan semua itu. Satu-satunya keinginannya adalah menyelesaikan kesengsaraan secepat mungkin, sehingga dia bisa mendisiplinkan bajingan ini dengan benar. Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk plus 999 plus 999 plus 999. Seolah merasakan perubahan suasana hatinya, awan kesengsaraan di atas berubah lagi. Naga petir yang terbang tiba-tiba menyatukan kepala dan ekor mereka untuk membentuk cambuk berantai raksasa. Setiap mata rantai dalam rantai itu terbuat dari salah satu naga. Cambuk itu segera naik ke udara, membuat seluruh dunia tampak terbagi dua. Orang bisa membayangkan kekuatannya. Ekspresi Zhao Han berubah. Dia segera menggunakan segel kaisar manusia untuk melindungi dirinya. Dia tidak memiliki keyakinan untuk menghentikan ronde ini. Zuan juga melihat sangkar Faraday di sekitar kelompoknya. Meskipun sangkar itu mampu menghentikan petir yang kuat, sangkar itu hanya mengisolasi tegangan yang sangat tinggi dan bukan arus listrik. Sebelumnya, sangkar itu telah menahan kesengsaraan yang mengerikan dan membawanya ke tanah, tetapi kabel sangkar itu tidak dapat menahan arus listrik yang kuat. Ada jejak logam yang meleleh di seluruh sangkar itu.
Zuan sekali lagi mendesah kagum pada kekuatan petir kesengsaraan. Dia telah menambahkan banyak material khusus, dan Yan Suehen bahkan menambahkan formasi ke dalamnya, tetapi petir itu masih akan hancur. Jika ada beberapa putaran lagi, mungkin sangkar Faraday ini akan runtuh begitu saja. Tanpa perlindungannya, kelompok mereka yang terdiri dari 3 orang akan segera mati. Jadi, mereka harus menyingkirkan Zhao Han sebelum itu. Dengan bergabungnya mereka bertiga dalam kesengsaraan, kekuatan petir telah meningkat pesat. Sebelumnya, Zhao Han masih dapat dengan mudah mengatasi situasi tersebut, tetapi dia sudah mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, namun, itu masih belum cukup. Zuan berkata dengan serius, pegang aku erat-erat. Yan Suehen dan Yun Jianyu menatapnya. Kunjungi situs web baru untuk novel baru. Bukankah bocah ini sudah keterlaluan? Kau masih ingin memanfaatkan kami bahkan dalam situasi seperti ini. Namun, ketika dia mengeluarkan busur pembunuh matahari, mereka menyadari bahwa itu karena dia tidak bisa lagi membawa mereka. Mereka harus memegangnya erat-erat. Untuk menghindari jiwa mereka hancur berkeping-keping, kedua wanita itu hanya bisa menahan rasa malu dan canggung mereka. Mereka berpegangan erat pada tubuhnya seperti kungkang. Di kejauhan, Zhao Han merasakan gelombang niat membunuh yang menguncinya. Dia mencibir, bocah ini terlalu naif. Apa menurutmu ini cukup untuk mengalihkan perhatianku? Jika Zuan memiliki panah pembunuh matahari yang asli, mungkin dia akan merasa sedikit khawatir, tetapi bocah itu hanya bisa memadatkan beberapa anak panah secara acak. Dalam kesengsaraan petir yang mengerikan ini, anak panah tak berbentuk itu akan hancur berkeping-keping bahkan sebelum mereka sempat mendekat. Karena itu, dia mengabaikan Zuan dan fokus pada cambuk petir di atas mereka. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, cambuk yang mengerikan itu tiba di depannya. Dia tidak berani meremehkannya. Dia mengendalikan segel kaisar manusia dan menghantamkannya ke cambuk itu. Benar saja, dia berhasil menangkisnya. Setelah menangkisnya beberapa kali, cahaya petir itu masih menyelimuti tubuhnya. Dia bisa merasakan semua lukanya disembuhkan oleh kekuatan asal dunia. Dia tidak bisa menahan rasa gembira. Sepertinya ini adalah babak terakhir dari petir kesengsaraan. Selama dia bisa menangkis cambuk petir ini, dia akan mengalami transformasi total dan menjadi abadi sejati. Lupakan bocah ini, bahkan Raja Hantu dan Sun En sebelumnya tidak lebih dari semut baginya. Tepat saat itu, semua cambuk petir berkumpul. Aura kehancuran pun runtuh. Menang atau kalah, semuanya berakhir di sini. Gerutunya, setelah bertahan sekian lama, dia telah memahami beberapa prinsip petir kesengsaraan. Meski kekuatannya besar, dia memiliki keyakinan besar untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah komet terbang melintasi cakrawala. Dia samar-samar bisa melihat bulu-bulu putih di ekornya. Tunggu, bulu. Seluruh bulu halus Zhao Han berdiri tegak. Dia ingin menghindar, tetapi entah mengapa, seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Kemudian, terjadilah ledakan besar. Dia menunduk tak percaya. Anak panah berbulu putih melesat lewat, meninggalkan lubang besar di belakangnya. Semua organ dalamnya hilang. Zuan sebenarnya sudah ingin melihat apakah dia bisa membunuh Zhao Han dengan busur pembunuh matahari saat dia berada di luar jangkauan petir kesengsaraan. Namun, saat itu, dia masih terlalu jauh, dan Zhao Han telah menangani petir kesengsaraan dengan terlalu mudah. Banyak perhatiannya ditujukan pada pertahanan terhadap kelompok Zuan. Jika Zuan memaksakan serangan dalam situasi itu, Zhao Han mungkin punya cara untuk mengatasinya. Untungnya, Zhao Han mengira dia tidak memiliki panah pembunuh matahari yang asli, jadi dia bisa mengejutkannya. Zuan hanya memiliki satu panah pembunuh matahari yang tersisa, jadi panah itu harus mengenai targetnya. Dia tidak bisa memberi Zhao Han kesempatan kedua. Jika tidak, maka dia siap. Panah pembunuh matahari yang asli hanya akan bisa melukainya dan tidak membunuhnya. Itulah mengapa dia perlu memasuki jangkauan petir kesengsaraan. Alasan pertama adalah untuk memperkecil jarak di antara mereka, dan yang kedua adalah untuk meningkatkan kekuatan petir kesengsaraan dan memperkuat Zhao Han. Dengan begitu, dia tidak akan memiliki energi untuk bertahan melawan panah itu. Ketika dia melihat cambuk petir mengerikan di langit menyerang Zhao Han, dia tahu kesempatannya telah tiba. Karena itu, dia mengeluarkan busur pembunuh matahari, tetapi dia tidak segera menambahkan anak panah pembunuh matahari yang asli.
Sebaliknya, dia telah memadatkan beberapa anak panah dan menyerbunya. Meskipun sebagian besar perhatian Zhao Han menyatakan pada penggunaan segel kaisar manusia untuk menghadapi petir kesengsaraan yang mengerikan, dia tidak sepenuhnya menurunkan kewaspadaannya. Dia masih menaruh perhatian pada pihak Zuan. Ketika anak panah pertama tiba, Zhao Han juga menggigil. Namun, ketika dia melihat anak panah yang terkondensasi itu hancur berkeping-keping oleh cambuk petir yang mengerikan ketika mencapai beberapa puluh kaki darinya, dia menghela napas lega. Di hadapan kekuatan petir kesengsaraan yang mengerikan ini, anak panah itu sama sekali tidak berguna. Setelah itu, ketika dia melihat Zuan masih akan menggugurkan anak panahnya lagi, dia hanya merasa kasihan terhadap Zuan. Dia pasti merasa putus asa sekarang, kan? Dia hanya bisa melihatku berhasil melewati kesengsaraan, dan kemudian dia hanya bisa menunggu kematiannya sendiri. Dia hanya bisa berharap bahwa metode sia-sia ini dapat mengalihkan perhatianku. Jadi, dia meminjam kekuatan senjata suci segel kaisar manusia untuk terus-menerus menyerang cambuk petir raksasa itu. Ini adalah sesuatu yang dapat membelah udara itu sendiri, jadi dia harus menggunakan semua kekuatannya. Ketika dia merasakan bahwa listrik yang keluar dari cambuk petir juga dapat memelihara dagingnya dengan asal-usul dunia, Zhao Han menyadari bahwa dia akan segera menerobos. Selama dia dapat bertahan dari pukulan cambuk petir, dia akan mengalami transformasi yang lengkap. Dia akan menjadi abadi sejati. Saat itu, bocah nakal Zuan, tunggu, apa-apaan ini? Ternyata, anak panah yang terkondensasi itu hanya digunakan untuk membuat Zhao Han lengah. Ketika Zuan menyadari bahwa sudah waktunya, ia mengeluarkan anak panah pembunuh matahari yang asli, lalu berteriak kepada para wanita di sampingnya, "Dukung aku dengan seluruh energi kalian." Yun Jianyu dan Yan Suehen pernah mengalami penjara rahasia dinasti Xia bersamanya. Mereka pernah melihatnya menggunakan busur pembunuh matahari saat itu. Bahkan tidak ada sedikit pun keraguan saat mereka mengerahkan seluruh energi mereka. Pada saat itu, mereka merasa seolah-olah tubuhnya berubah menjadi lubang hitam yang tak berujung. Lubang itu menyedot energi mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Lubang itu juga memengaruhi lebih dari sekadar tangan mereka. Selama tubuh mereka menyentuhnya, ki mereka mengalir tanpa henti ke arahnya. Rasanya seolah-olah teknik iblis sedang menyedot semua kultivasi mereka, tetapi kedua wanita itu tidak menghentikannya sama sekali. Mereka benar-benar melepaskan kendali, membiarkannya menyedot semuanya dengan seenaknya. Tubuh mereka dengan cepat melemah. Saya merasa lemas dan mati rasa setelah dihisap hingga kering. Mereka bahkan tidak punya kekuatan untuk terus memeluk Zuan dan melayang di udara. Untungnya, daya isap mengerikan yang berasal dari tubuh Zuan menahan mereka, sehingga mereka tidak terjatuh. Iklan oleh Pub Future. Zuan tidak punya waktu untuk teralihkan. Dia mentransfer kekuatan pegunungan, dan bersama dengan kultivasi kedua wanita itu, dia menuangkan semuanya ke dalam anak panah. Kemudian, dia menembakkannya dengan seluruh kekuatannya. Panah pembunuh matahari itu bagaikan komet, tiba di belakang Zhao Han segera setelah kemunculannya. Zhao Han adalah seseorang yang berada di puncak dunianya, jadi dia langsung merasakan ancaman terhadap hidupnya yang datang dari energi tajam yang mengerikan itu. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa ini adalah panah pembunuh matahari yang sebenarnya? Bajingan kecil ini berhasil menipuku. Dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain dan segera mencoba menggunakan beberapa keterampilan penyelamatan nyawa untuk menghindar. Selama dia bisa menghindari bagian yang mematikan, dengan kekuatan regeneratif tubuhnya yang kuat, bahkan jika dia kehilangan lengan atau kaki, dia bisa pulih dengan cepat. Dia akan melunasi hutangnya dengan bocah itu perlahan-lahan. Namun, tubuhnya tiba-tiba membeku. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Saat itu juga, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dia sudah berada di puncak peringkat keabadian bumi. Dia hanya selangkah lagi dari level keabadian sejati. Kendalinya atas tubuhnya sendiri sudah pada titik di mana setiap helai rambut di tubuhnya bergerak sesuai keinginannya. Kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Musuh John Doe, siapapun yang bernama John Doe akan tertahan selama 1 detik. Efeknya tidak dapat dihilangkan dengan skill lain. Kartu nama panggilan, sekali pakai, Anda dapat mengubah nama seseorang dengan nama apapun yang Anda inginkan. Ketika pertama kali mendapatkannya,
Zuan mengira kedua keterampilan ini benar-benar sampah, tetapi kemudian, ia menyadari bahwa itu belum tentu benar. Itu adalah kartu truf yang bisa ia gunakan untuk melawan Zhao Han. Dan benar saja, ia akhirnya menggunakan kartu truf itu sekarang. Meskipun jumlah waktu yang dibatasi target sangat singkat, dalam pertempuran antara ahli sejati, sekejap mata sudah cukup untuk mengubah banyak hal. Misalnya, ketika panah pembunuh matahari itu mengenai bagian tengah punggung Zhao Han, bahkan tubuh makhluk abadi bumi pun tidak dapat menahannya. Sebagian besar tubuhnya langsung menghilang, hanya menyisakan lubang besar. Dia bahkan dapat melihat Zuan memegang busurnya melalui lubang itu. Ikuti bab baru di novel.com. Apakah aku akan mati? Gumam Zhao Han, sedikit ketakutan terpancar di wajahnya. Meskipun kemampuan generasi kultivator tingkat tinggi sangat tinggi, mampu meregenerasi anggota tubuh atau bahkan beberapa organ dalam yang hancur, kehilangan semua organ dalam seperti ini masih terlalu berat. Sama sekali tidak mungkin untuk pulih. Dia jelas sudah hampir menjadi makhluk abadi sejati. Dia hanya selangkah lagi, namun, dia benar-benar mati di tangan bajingan kecil ini. Sialan kau! Bahkan permaisuri dan putri mahkotanya sendiri telah dipermainkan oleh Zuan, dan sekarang, dia juga akan mati karena bocah nakal ini. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari ini. Aku sangat menyesalinya. Aku punya banyak kesempatan untuk menghancurkannya seperti semut, tetapi aku malah memelihara harimau itu. Pada akhirnya, ia kembali menggigitku. Aha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 . Anda telah berhasil menipu Zhao Han untuk +1024 +1024 +1024. Iklan oleh Pub Future. Tiba-tiba cambuk petir di langit itu pun menyambar tubuhnya. Ledakan. Zhao Han langsung hancur berkeping-keping menjadi abu dan asap mengepul. Seolah merasakan bahwa orang yang menghadapi kesengsaraan telah binasa, kilat kesengsaraan yang mengerikan itu juga berangsur-angsur menghilang. Langit yang cerah dan tak terbatas berangsur-angsur pulih. Kelompok Zuan yang terdiri dari 3 orang tidak dapat bertahan lagi. Mereka semua jatuh lemah ke tanah. Sangkar Faraday juga telah sepenuhnya meleleh karena petir. Jika beberapa detik berlalu, kelompok mereka juga dapat terhapus dari dunia ini oleh petir kesengsaraan. Zuan merasakan gelombang kekuatan yang luar biasa mengalir ke dalam tubuhnya. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatannya meningkat pesat. Dia segera memeriksa kondisinya sendiri. Awalnya dia berada di level 71. Bila pengalaman meningkat dengan cepat, menembus 72, 73. Bahkan langsung mencapai level 74. Semakin jauh ia melangkah, semakin lambat bila pengalaman itu tumbuh. Akhirnya, jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi setiap bila akan setara dengan jumlah semua level sebelumnya. Namun sekarang, ia telah terus-menerus menembus 3 level. Dilihat dari itu, jelas betapa kuatnya Zhao Han. Terlebih lagi, Zuan merasa bahwa dia belum sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa Zhao Han. Petir kesengsaraan itu telah melenyapkan Zhao Han hingga tak bersisa, sehingga jiwanya juga telah tercerai-berai, yang berarti tidak ada lagi kekuatan untuk diserap. Sial, petir kesengsaraan itu benar-benar menyerangnya lebih dulu, gumamnya, merasa sedikit kesal. Namun, secara keseluruhan, dia masih memperoleh banyak hal. Dia tidak hanya menyingkirkan Zhao Han, musuh terbesarnya, kekuatannya sendiri juga telah tumbuh pesat. Dia sebenarnya telah mencoba membandingkan sistem pelatihan konvensional dengan levelnya sendiri selama beberapa waktu. Misalnya, Zhao Han mungkin setara dengan seseorang yang berada di puncak level 75. Meskipun tidak terlalu tepat, ia masih memiliki beberapa nilai referensi. Dengan demikian, dia sudah cukup puas dengan levelnya saat ini yaitu 74. Cepatlah bangun, kata Yan Suehen dari samping, terdengar tertekan. Zuan memperhatikan bahwa dia berbaring di atas hamparan tanah yang empuk. Ternyata itu milik Kakian, pada saat yang sama, karena mereka telah jatuh, tangan dan kakinya secara alami berada di tubuh Yun Jianyu. Yun Jianyu tersenyum ambigu sambil berkata, "Bocah, berapa lama lagi kau akan meraba-raba?" Zuan berkata dengan lemah, "Aku sudah menggunakan semua tenagaku. Aku bahkan tidak bisa bangun, jadi biarkan aku beristirahat sebentar dulu. Jika aku telah menyinggung kalian berdua, aku mohon maaf kepada kakak perempuanku." Yan Suehen dan Yun Jianyu keduanya terdiam. Apakah anak ini benar-benar tidak mempunyai kekuatan atau dia berbohong? Akan tetapi,
mereka benar-benar tidak punya tenaga lagi. Mereka hampir tersedot kering sebelumnya, jadi mereka bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun, jadi wajar saja mereka tidak bisa mendorongnya. Mereka hanya bisa tetap seperti ini. Yan Xuehen menatap Yun Jianyu. Untuk meredakan rasa malunya, dia segera mengganti topik pembicaraan, berkata, saya tidak menyangka kita benar-benar bisa membunuh Zhao Han. Benar, kata Yun Jianyu sambil mendesah dalam. Bagaimanapun, Zhao Han telah mencela seluruh generasi mereka. Dia telah menjadi orang nomor satu selama entah berapa tahun. Dia adalah gunung di mata banyak generasi petualang, sungai terpanjang, namun pada akhirnya, Zuan telah menemukannya. Mereka masih merasakan rasa tidak percaya saat itu. Namun, setelah memikirkannya, mereka ingat bahwa di ruang bawah tanah rahasia lainnya, mereka juga melihat membunuh Kaisar Iblis. Meskipun Zhao Han lebih kuat, dia adalah seseorang yang setingkat dengan Kaisar Iblis. Zuan benar-benar pria misterius. Dia selalu berhasil menciptakan keajaiban yang mustahil. Tiba-tiba, terdengar suara bertanya, itu ada di sana, sepertinya ada seseorang yang sedang menghadapi kesedihan, cepatlah ke sana untuk melihatnya.